hanya bagi Tuhan kemuliaan. Anda pasti sering dengar kan kalimat ini, atau mungkin sering menyanyikannya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi, apa ya arti sebenarnya di balik kalimat ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba gali maknanya yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar rangkaian kata yang indah. Yap, inspirasi kita datang dari sebuah lagu rohani yang saya yakin banyak dari kita udah kenal banget. Kita akan coba telusuri baris demi baris liriknya yang kelihatannya sederhana, tapi wow, isinya dalam dan penuh kuasa. Kita mau cari tahu kebenaran apa sih yang tersembunyi di dalamnya? Dan untuk bisa memahami lagu ini, kita harus kenalan dulu sama penciptanya, Fanny Crosby. Disinilah kita ketemu sesuatu yang luar biasa, sebuah paradoks yang bikin kita mikir. Bayangkan, seorang wanita yang secara fisik sama sekali nggak bisa melihat dunia, tapi justru mata rohaninya bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dengan jauh lebih jernih daripada kita yang bisa melihat. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal bongkar pesan di balik himna itu sendiri. Kedua, kita cari tahu kenapa sih Tuhan itu layak dimuliakan. Ketiga, kita akan lihat kemuliaannya yang paling puncak, yaitu dalam pengorbanannya. Keempat, kita cari buktinya dalam kehidupan yang baru. Dan terakhir, sebagai puncaknya, kita akan coba temukan apa tujuan utama hidup kita. Siap? Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, menelusuri pesan di balik himne yang luar biasa dari Fanny Crosby. Keterbatasan fisiknya itu ternyata sama sekali nggak jadi penghalang buat dia. Malah sebaliknya loh, justru kondisi itu seolah mempertajam fokusnya setajam pisau. Seluruh hidup dan karyanya itu mengarah pada satu kebenaran utama. Bahwa segala kemuliaan, semuanya, tanpa terkecuali, itu hanya milik Tuhan. Nah, dari pesan pribadi Fanny Crosby ini, kita lanjut ke poin kedua. Pertanyaannya jadi lebih fundamental. Kenapa sih Tuhan itu layak untuk dimuliakan? Dan lagu ini ngasih jawaban yang jelas banget. Alasannya itu bukan soal perasaan kita yang naik turun, tapi berdasarkan perbuatannya yang konkret dan nyata. Coba deh kita lihat baris pertamanya. Bagi Tuhan kemuliaan, hal-hal besar telah Ia lakukan. Wah, ini langsung to the point ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, bukan konsep abstrak, tapi berakar kuat pada tindakannya, pada apa yang sudah Dia lakukan. Oke, jadi pertanyaannya hal-hal besar itu apa aja sih? Nah, sumber kita ngejelasinnya dengan gampang. Pertama, Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kedua, Dia juga yang menopang setiap napas kita, detik demi detik. Dan yang paling puncak, yang paling penting, Dia yang menyediakan jalan keselamatan untuk kita semua. Nah, sampai sini, ini jadi pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Kita udah ngomongin teologinya, sekarang kita tarik ke kehidupan nyata. Kalau semua itu benar, kalau kita percaya semua itu, terus gimana dong respons kita seharusnya? Apa dampaknya buat cara kita hidup sehari-hari? Dan ini membawa kita ke bagian ketiga, di mana kita akan melihat manifestasi kemuliaan Tuhan yang paling-paling puncak. Ini adalah saat di mana kuasanya paling besar, tapi ditunjukkannya dengan cara yang paling gak terduga, paling paradoks, di atas kayu salib. Di titik ini kita seolah-olah diajak buat mikirin ulang arti kata kemuliaan. Ternyata kemuliaan Tuhan itu nggak cuma soal kekuatan yang dahsyat, petir menyambar, atau hal-hal megah lainnya. Justru kemuliaannya yang paling murni, paling jelas, itu terpancar dari pengorbanannya yang tanpa pamrih dan penuh cinta. Ayat ini, wah ini bisa dibilang jantungnya iman Kristiani kan? Ayat ini dengan sempurna merangkum puncak dari kasih dan pengorbanan itu. Coba bayangkan, Tuhan memberikan hal yang paling berharga bagi dirinya untuk kita. Logikanya sederhana tapi kuat banget kan? Kalau Tuhan aja udah rela ngasih karunia yang paling besar, pengorbanan yang paling puncak, masa iya sih kita masih ragu sama kepeduliannya di hal-hal lain dalam hidup kita? Seharusnya nggak ada lagi ruang buat ragu. Oke, kita udah lihat pengorbanannya yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa lihat bukti nyata kemuliaan itu di dunia ini? Nah, kita masuk ke bagian keempat, dan jawabannya adalah pada kehidupan yang diubahkan. Ini adalah sebuah janji yang wow, luar biasa banget. Artinya gak ada orang yang terlalu hancur, terlalu rusak, sampai gak bisa diperbaiki lagi. Gak peduli seberapa kelam masa lalunya. Transformasi itu selalu mungkin.
Dan justru kehidupan yang berubah total itulah yang jadi kesaksian paling hidup, paling nyata dari kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Menariknya, lagu ini menyederhanakan prosesnya jadi 3 langkah yang jelas banget. Pertama, dimulai dari siapa saja, bahkan pelanggar yang paling keji sekalipun. Yang kedua, orang itu harus benar-benar percaya. Dan yang ketiga, hasilnya adalah menerima pengampunan. Simpel kan? Ini membuat semuanya jadi terasa sangat mungkin dan bisa dijangkau oleh siapapun. Baiklah, kita sekarang sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Setelah kita ngerti semua ini, pertanyaan besarnya adalah, terus apa dong tujuan utama hidup kita? Nah, sekarang saatnya kita tarik semua benang merahnya. Ayat ini benar-benar memperluas cakupannya. Memuliakan Tuhan itu ternyata bukan cuma soal aktivitas di gereja atau saat berdoa aja, tapi apapun yang kita lakukan. Iya, apapun. Makan, minum, bekerja, semuanya bisa jadi cara untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang keren. Konsep yang tadinya terdengar besar dan abstrak, sekarang jadi sangat praktis. Jadi gaya hidup. Coba deh pikirin, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, saat kita melayani orang lain, bahkan dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari, itu semua bisa jadi panggung di mana kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan kita tutup lingkaran ini dengan kembali ke Fanny Crosby. Dengerin deh kata-katanya yang luar biasa ini benar-benar puncak emosional dari semua yang kita bahas. Coba bayangkan, punya iman yang begitu dalam, sampai-sampai dia lebih rindu melihat wajah Yesus daripada melihat dunia ini. Wow, itu perspektif yang sangat radikal dan indah sekali. Setelah mendengar kisah yang begitu menginspirasi, sekarang waktunya kita sedikit merenung secara pribadi. Kita kan sering ya ngomong, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, gampang banget diucapin. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah hidup kita benar-benar mencerminkan ucapan itu? Coba kita cek, apakah kemuliaannya tercermin dari kata-kata yang keluar dari mulut kita? Lalu bagaimana dengan keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari? Dan yang terakhir, pertanyaan yang mungkin paling dalam. Bagaimana dengan sikap hati kita? Jauh di lubuk hati, saat nggak ada orang yang lihat, apa sih motivasi kita yang sesungguhnya? Untuk siapa kita hidup? Ini jadi pertanyaan penutup yang mungkin perlu kita bawa dan renungkan terus.